yang diantaranya ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kawarid warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya tentu memiliki hikmah, kandungan-kandungan rahasia yang seringkali banyak orang yang ketika tidak mengetahuinya malah justru akan menyepelekannya. Kenapa kok saya mengijazahkan aurat tersebut, dan apa pentingnya aurat tersebut kita mendapatkannya dengan cara ijazah? Ijazah bagaikan orang, ijazah atau dengan tidak ijazah itu tentu berbeda. Antara amalan yang kita dapatkan dengan ijazah kepada orang atau dari orang yang memegang sanad ilmu, sanad aurat dan amal tersebut, tentu akan berbeda dengan kita mengamalkan suatu amalan tanpa ijazah, tanpa sanad. Analoginya bagaikan kita membutuhkan air yang jernih, yang menyejukkan. Jika kita berijazah kepada seorang guru yang ahli ijabah ataupun seorang mursyid seperti guru kita Maulana Syekh Syam Al-Qabbani, Abu Ya Muhtadi, Sayyid Bagus Muhammad Bahrum Al-Maghfurlah, Sayyid Sanusi Asy-Syirbuni, Sayyid Syekh Abdullah Qasim Asy-Syirbuni, Al-Husaini dan yang lainnya, itu bagaikan kita menyambungkan pipa air hingga ke sumbernya. Bahkan kita diberikan keran untuk bisa mengatur sesuai kebutuhan kita. Kadar kebutuhan kita bisa mengaturnya melalui keran tersebut. Andai di musim kemarau sekalipun, kita akan tetap tersuplai dengan air yang bersih, yang jernih, tanpa sulit untuk mendapatkannya. Atau jika berada pada musim penghujan yang membuat air-air keruh di sekeliling kita, air yang sampai ke rumah kita itu tetap jernih, menyejukkan, dan kita akan senang mendapatkannya, akan tetap tersuplai. Bahkan andai pun kita setelah ijazah kita malas mengamalkannya, tidak masalah selama itu bukan thariqah, selama itu bukan thariqah al-mu'tabarah. Kalau cuma amalan-amalan sunnah tidak masalah. Tapi sama saja ketika kita sudah ijazah kemudian menyimpannya, sama dengan kita tidak memaintain keran yang sudah diberikan kepada kita. Keran jika lama tidak dipakai, dia akan berkarat. Warnanya putih biasanya. Berkarat putih sehingga ketika kita mau membukanya itu keras, ketika dipaksa bisa jebol. Itu analogi ketika kita sudah ijazah kemudian disimpan tidak mau mengamalkannya. Tapi ada nilai positifnya apa? Kalau kita sudah ijazah, pipa itu masih tetap tersambung meskipun keran itu tergantung kita mau membiarkannya menjadi berkarat atau kita pakai sehingga lancar terus menerus. Jadi pada saat kita membutuhkannya, contohnya sebagian orang sekarang kalau sudah terasa baru puasa, kalau sudah kena santet baru tuh ya wiridan yang diajarkan guru dipakai gitu. Setidaknya sudah mendapatkan ijazah dari sang mursyid, dari sang guru, dari ahli ijabah. Jadi pada saat kita membutuhkan, kita tidak perlu mencari lagi karena air itu sudah tersuplai ke rumah kita. Namun berbeda dengan orang yang tidak ijazah. Bagaikan orang yang membutuhkan air yang jernih untuk wudu, untuk mandi, untuk dikonsumsi. Namun dia harus terus mencari dan mencari ke sana kemari hingga sampai menemukan sumber air. Andai sudah menemukan sumber air pun, untuk mendapatkannya dan dibawa ke rumah tentu harus dengan effort, kerja keras. Dia harus menenteng 2 ember atau 2 galon, kemudian dia pikul, lalu dia bawa dari sumberan air itu ke rumahnya,
ia tuangkan di bak mandinya. Apakah langsung bisa memenuhi bak mandinya? Tentu tidak. Dia harus kembali pergi ke sumberan air, kemudian memikul air lagi hanya 2 galon setiap perjalanan bolak-baliknya itu. Berapa lama dia harus melakukan itu? Dan sekuat apa? Maka tentu akan capek, berat. Itulah gambaran orang yang tidak memiliki guru dalam amalnya, dalam auradnya, amal solehnya, tidak memiliki guru, tidak memiliki sanad. Bagaikan orang yang tidak memiliki sambungan pipa air. Ketika dia butuh, susah payah. Lalu orang yang memiliki amal soleh, aurad, amalan, hasil dari ijazah, dia akan mendapatkan 2 rahasia, yakni al-madad wal imdad. Madad adalah pertolongan Allah yang Allah berikan melalui wasilah hamba-hambanya yang soleh, wasilah para aulia Allah, kemudian juga doa para mursyid, doa para guru yang ahli ijabah, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala pada sanad silsilah ilmu tersebut. Jadi kita masuk kepada bagian mata rantai. Dimanapun tempat kita, posisi kita, andaikan kita ini menyambungkan diri pada mata rantai tersebut, tapi posisi kita berada di tanah yang berlumpur, namun kita menyambung dengan guru-guru kita, dengan para aulia Allah, dengan para mursyid yang soleh, maka jika ditarik kita pun akan terbawa. Meski kita berada pada lumpur dan kotor, tetap saja kita akan disebut bagian daripada mata rantai emas, the golden chain. Meski ada lumpur di bagian kita, kita ini tetap disebut bagian daripada rantai emas tersebut. Patut berbangga dan bersyukur. Al-isnadu minad din, sanad itu bagian daripada agama. Jadi kita mengamalkan amal soleh termasuk aurat, lebih utamanya punya sanad. Salat kita punya sanad, wudu kita punya sanad, bertafakuh fiddin kita punya sanad, bersyariat kita punya sanad, baca Al-Quran, cara membaca Quran kita punya sanad. Itu bagian daripada agama. Yang kedua adalah imdad. Imdad adalah pertolongan dari Allah langsung kepada orang yang mengamalkan amal soleh tersebut. Itu bagaikan, kalau tadi madad adalah bagaikan air yang dipompa dari sumberan air, pompanya itu adalah mursyid kita, sumberan airnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pipanya itu adalah mata rantai, sanad hingga ke tempat kita. Adapun istiqomah, dawam ataupun malasnya kita adalah bagaimana cara kita memaintain keran. Keran itu sudah diberikan kepada kita, yakni izin untuk mengamalkannya atau membagikannya, mengizinkan si pemilik, si orang yang mendapatkan air ini untuk membagikan kepada orang lain. Itu adalah izin dari sang guru. Difilter oleh mursyid kita, difilter oleh para guru. Nah, sedangkan imdad itu bagaikan air hujan yang langsung dari langit tanpa perantara. Tapi itu hanya berhak didapatkan oleh orang yang mengamalkan amal soleh itu, yang Allah ridho. Allah ridho seperti apa? Contoh, seseorang sholat tapi nggak pakai ilmunya, kira-kira Allah ridho apa enggak? Orang sholat tapi nggak ngadep kiblat, padahal tahu di kiblatnya di sebelah sana, tapi dia pengen ke sana gitu. Allah akan ridho atau tidak? Kemudian sholat harus menutup aurat, dia punya pakaian tapi dia cuma pakai sempak doang. Kemudian dia berkata, urusan Allah, Allah nerima ya urusan Allah, Allah nggak nerima ya urusan Allah. Ya, emangnya sholat itu ditentukan oleh pakaian apa? Dia berbicara demikian. Mau saya pakai sempak, kalau saya tulus ikhlas pasti diterima Allah. Nah, kira-kira benar apa salah?
Omongannya seperti yang benar tapi ternyata salah. Karena Allah sudah memberikan tata caranya, memberitahu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang Rasulullah mengajarkannya kepada kita. Shallu kama ra'aitumuni usolli, kan gitu, harus nurut kama Rasulullah ya. Nah, kita ketemu gak dengan Rasulullah? Belajar sholat langsung dari Rasulullah apa tidak? Belajar baca Quran dari Rasulullah apa tidak? Tidak. Tapi kita tahu dari siapa? Dari guru. Maka pentingnya sosok seorang guru yang ketika guru mengajarkan salah, pasti juga muridnya akan salah. Dan mencari guru yang benar itu susah. Terlebih mencari guru yang bukan hanya menunjukkan kepada makrifat. Banyak guru yang alim yang bisa menunjukkan muridnya dengan ilmunya yang dia dapat dari kitab agar dia bisa mengenal Allah. Hanya menunjukkan saja. Tapi tidak banyak guru yang membawa, menuntun muridnya untuk sampai kepada makrifat, sebagaimana dia juga mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak guru yang ini demikian, hadisnya Rasulullah SAW yang katakan demikian. Banyak menunjukkan, tapi tidak menuntun dan menyertai murid-muridnya untuk bisa menapaki jalan atau suluk pada thariqah, pada jalan ila wusuli, sampai wusul, sampai ilallah ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai makrifat kepada Allah. Hanya guru-guru sejati, hanya guru mursyid, hanya guru-guru tertentu seperti Maulana Syekh Syam, Syekh Abdullah Qasi, kemudian juga Eyang Said Ahmad Zakaria, Said Bagus Muhammad Mansur, yang mana mereka bukan hanya mengajarkan teks dari kitab, dari dalil, tapi membawa serta, membimbing bagaimana bukan hanya zahirnya saja yang ibadah, tapi ruhaninya juga melampaui dari fisiknya. Ruhani melampaui fisik. Contoh, as-salatu mi'rajul mu'mini. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Kita tidak bisa mi'raj seperti Rasulullah, ruh dan jasadnya. Jasad kita masih tetap di bumi. Akan tetapi ruh kita bisa mi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apakah guru yang tidak makrifat itu bisa membawa serta mi'raj ruh muridnya hingga wusul kepada Allah Ta'ala? Yang tidak makrifat, guru hanya bisa mengajarkan ini fikihnya saja. Fikih itu penting, wajib, harus. Tapi kita jangan hanya berhenti stuck di zahir saja. Selayaknya antara zahir dengan batin berjalan bersamaan, suluk, melakukan perjalanan ila hadratillahi ta'ala. Nah, guru mursyidlah yang mampu, guru tarbiyah yang mampu seperti itu. Mursyid tarbiyah yang bisa. Sehingga ketika kita menyatakan diri sebagai seorang Naqsyabandiyun, pengamal thariqah Naqsyabandi, Qadiriyun, pengamal thariqah Qadiriyah, Syadiliyun, pengamal thariqah Syadiliyah, Kubrawiyah, dan yang lainnya, Syatariyah. Kita tidak boleh hanya berada pada fase menggetarkan lisan kita untuk menyebut nama Allah saja. Dan tidak pula kita diperkenankan meninggalkan syariat. Seorang yang mengatakan dirinya pengamal thariqah wajib memakai syariat. Dan syariat ini kita bisa mengerti tentu dengan belajar. Al-ilmu qoblal amal. Ilmu dulu sebelum amal. Maksudnya pelajari ilmunya ketika kita ingin beramal untuk mencapai maqam mahabbatillah,
Maqam ma'rifatillah, maqam ma'iyah, kebersamaan, kedekatan dengan Allah Ta'ala. Ya. Maqam ma'iyah sebagaimana Allah menyatakan, ketika hambaku bertanya tentang aku, inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Bahkan kedekatannya Allah kepada sang hamba lebih dekat daripada nyawanya. Dibahasakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hambaku dibandingkan urat kerongkongannya. Maksudnya apa? Urat kerongkongan ini kalau putus maka nyawa kita juga hilang, keluar, gitu kan? Mati. Berarti yang dimaksud bukan urat kerongkongannya, tapi nyawanya. Di mana posisi nyawa? Posisi nyawa ada di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Berarti lebih dalam dibandingkan urat kerongkongan bahkan. Nah, sedangkan Allah Ta'ala itu lebih dekat kepada hamba dibandingkan nyawanya sendiri yang menempel pada diri di bagian terdalam. Ketika nyawa bisa menentukan hidup dan mati manusia, maka Allah lebih mampu untuk melakukannya, karena yang menciptakan nyawa, ruh idhafi itu adalah Gusti Allah. Pada saat kita masih berupa janin, umur 120 hari atau 4 bulan di dalam rahim sang ibu. Disitulah Allah menyuruh malaikat menetapkan takdirnya sambil meniupkan ruh kepada si janin di umur janin 120 hari atau 4 bulan. Makanya kita seringkali mendoakan janin pada saat umur 4 bulan dengan istilah ngapati 4 bulanan. Lantas kenapa kalau sholat kok menghadap ke arah Ka'bah? Bukankah Ka'bah itu juga Baitullah namanya? Baitullah itu berarti apa? Rumah Allah. Salah. Kalau Allah punya rumah sama dengan manusia, membuat rumah kemudian tinggal di dalamnya bernaung, berarti andai rumah itu ambruk, manusianya di dalam, kira-kira apa yang terjadi? Bisa mati kan? Berarti yang lebih kuat apa? Rumahnya, begitu. Maka kalau menyebutkan Baitullah, Ka'bah, Baitullah, rumahnya Allah, Baitullahnya benar, tapi kita mengartikannya dengan rumah Allah, itu yang salah kaprah. Jadi Baitullah itu adalah tempat, ya, bangunan. Bait itu bangunan, tempat khusus untuk dipakai memuji Allah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mengagungkan Allah. Maka Baitullah bukan hanya Ka'bah, masjid, musalla itu juga Baitullah. Sebagaimana dalam hadis Rasul, dalam derajat hadis yang hasan di dalam Sahih Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu, dan selanjutnya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu tempat, fi baitin, di suatu rumah, min buyutillah, dari sekian banyak Baitullah yang ada. Oh, jadi bukan cuma Ka'bah. Yang dimaksud apa dalam hadis ini adalah masjid, musalla, tempat yang memang didedikasikan untuk beribadah, termasuk mihrab di rumah kita. Apa itu mihrab di rumah kita? Suatu tempat yang kita gunakan khusus untuk sholat dan ibadah, wirid, zikir. Kalau bisa kita punya di setiap rumah kita itu punya tempat khusus untuk ibadah. Jadi kalau sholat sunnah di situ tempatnya. Jadi punya mihrab. Kalau suatu rumah punya mihrab, maka insya Allah rahmat Allah akan selalu bercucuran. Saya di rumah punya di kamar sendiri. Di kamar sendiri ada satu tempat yang memang di situ selalu ada sajadah saya, ya, ada Al-Quran, ada tasbih, subhah, selalu dipakai untuk sholat, wiridan, ya, khalwat ringan yang dalam setengah hari di situ.
tempatnya. Atau beda ruangan juga boleh, silahkan, monggo. Diupayakan punya mihrab. Lalu kemudian, apa sih fungsi dari zikir yang diijazahkan oleh guru yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fungsinya sebagaimana Allah menyatakan, ana ma'abdi idza dzakarani. Aku akan senantiasa menaungi menyertai hambaku selama hambaku terus berzikir kepadaku, senantiasa dalam mengingat aku. Kata Allah dalam hadis qudsi. Bagaimana mungkin kita akan selalu dinaungi Allah tapi kita sendiri malas untuk berzikir, malas wiridan. Bahkan ada sebuah peribahasa dari para ulama, man taraka wirdan fahuwa qirdun. Kata para ulama, siapa yang meninggalkan wiridan, yang malas wiridan, suka meninggalkan zikiran, fahuwa qirdun, maka dia itu dianalogikan seperti monyet. Monyet itu resah selalu berpikirnya apa? Makanan pitayeun. Jadi orang yang jarang wiridan, sering meninggalkan wiridan, hidupnya akan resah oleh dunia. Ya. Orang yang malas wiridan akan resah, diresahkan oleh dunia. Wow, urusan dunia. Tapi orang senang zikir insya Allah akan tenang, karena janji Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu kalbunya akan tentram dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah kalbu akan tentram. Di luaran ngurusin kerjaan, pusing, mumet luar biasa. Pas datang ke majelis kemudian ikut zikiran, senang. Ya, pulang happy. Meskipun duit tiada, yang penting sendal masih ada, gitu ya. Tenang kalau di majelis kita sendal rapi. Kita ingin selalu mendapatkan naungan dan kucuran rahmat dari Allah, tapi malas doa. Apalagi doa bersama malas, jam'iyah doa malas, doa sendiri lebih malas. Bareng-bareng doa aja malas, apalagi sendiri. Sudah gitu lisannya kebanyakan ghibah. Jadi lisannya lisan yang busuk. Apa iya akan mudah diijabah oleh Gusti Allah? Nah, maka sering-seringlah ngumpul untuk doa bersama. Rasulullah saja diperintahkan, apalagi kita. Rasul diperintahkan zikir dan doa bersama di dalam beberapa hadis. Bahkan asbabun nuzul ayat ke-28 surah Al-Kahfi itu adalah perintah kepada Rasulullah untuk ikut zikir dan doa bersama para sahabat. Jika kita ingin ketika suatu saat menghadapi kegentingan, kesulitan, menghadapi kebutuhan yang mendesak, lalu Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan solusi kepada kita, pertolongan yang sangat mudah dan mendadak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyustajaba lahu fis syada'idi wal kurabi falyukthir du'a fir rakha'i. Siapa yang ingin, yang senang jika doanya diijabah pada saat kegentingan muncul, pada saat ia menghadapi kesulitan yang membutuhkan booster pertolongan yang mendadak, yang cepat, falyukthirid du'a fir rakha, maka perbanyaklah doa pada saat kita dalam keadaan luang, dalam keadaan tidak membutuhkan, dalam keadaan tercukupi, dalam keadaan senang, dalam keadaan yang penuh dengan fasilitas. Jangan malas. Ini mah banyak orang baru mau wirid, mau doa kalau sudah hancur usahanya,
baru mau puasa, mau wirid, mau doa, kalau sudah acak adut kehidupannya baru mau. Itulah kan ada teks syairnya, kalau sudah terasa baru puasa, kan gitu. Jangan nunggu punya masalah dulu, tapi bersedia payung sebelum hujan itu lebih baik. Termasuk zikir, karena zikir juga merupakan doa. Di saat kita berzikir banyak fadilah-fadilah. Bahkan ada di dalam suatu hadis qudsi, di mana hambaku menyibukkan diri dengan tilawah kitab suciku, dengan kalamku yang suci, dan lidahnya terus dengan membasahi lidahnya dengan menyebut asmaku, memenuhi waktunya dengan mengingat aku, kata Allah, maka akan aku berikan segala sesuatu yang lebih hebat, lebih banyak, lebih luas, lebih besar dibandingkan dengan orang yang meminta kepadaku. Padahal di dalam kalimat sebelumnya, hingga dia lupa untuk meminta kepadaku. Orang yang wiridan, tilawah Quran, pokoknya ibadah saja, sampai lupa minta kepada Allah. Saking sudah nikmatnya ya bercengkrama dengan Gusti Allah, sampai dia tidak sadar dengan kebutuhannya. Dia tidak ingat dengan kebutuhannya. Andai kita nih sampai lupa doa kepada Allah, senangnya muji Allah gitu kan, senangnya membaca kalamnya Allah, pokoknya senang dah, lagi senang-senangnya, bukan chemistry, sedang kasmaran. Orang yang kasmaran kepada Gusti Allah dengan amal soleh, dengan ibadah, sholat sunnah, sholat fardu, semuanya puasa, sampai doanya itu sedikit karena saking banyaknya tilawah Quran, sholat, sampai lupa dengan kebutuhan dia, nggak banyak minta. Maka kata Allah, aku akan memberikan, fa'u'tituhu, aku akan memberikan kepada dia, memberinya segala sesuatu yang lebih besar, lebih agung dibandingkan orang-orang yang meminta kepadaku. Kita diperintahkan minta kepada Allah, oke. Berdoa, oke, itu juga ibadah, bagus. Tapi orang yang terus-menerus ibadah sampai lupa membawa permintaannya, proposalnya kepada Gusti Allah, Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Sebelum kita meminta, Allah sudah mempersiapkan itu semua kepada kita. Nah, kira-kira kalau kita nggak punya kitab auratnya, kitab zikirnya, nggak dapat ijazah dari guru, kira-kira kita akan tahu tidak caranya berzikir yang bisa mendapatkan asrar-asrar yang besar, yang luas, yang agung. Kemudian kalau kita tidak diijazah, tidak diajarkan oleh guru langsung, kira-kira kita ini akan terpanggil untuk istiqomah wiridan apa tidak? Kalau kita tidak mendapatkan ijazah dari guru langsung, dari ahli yang mengamalkannya, contoh Maulana Syekh Syam ya, kemudian orang-orang soleh lainnya, Syekh Abdullah Qasim, guru-guru kita yang lain, apakah kita akan senang wiridan, akan senang zikiran, akan senang munajat kepada Allah? Nggak akan. Nggak akan. Tapi kalau kita dapat ijazah dari guru, ada tulisannya dari guru, kita akan senang bacanya, senang. Jadi akhirnya tertarik untuk bisa istiqomah. Karena itulah madad. Ada madad, ada tarikan. Meskipun kita berada di lumbur, kita akan ditarik-tarik. Meskipun jauh bagaikan layangan, kita akan tetap ada dalam pantauan sang mursyid, sang guru kita. Ada tarikan. Kemudian dimanapun, sejauh apapun dari pembangkit listrik, kita akan tetap mendapatkan aliran energi tersebut. Meskipun kita tidak pakai, nggak di on gitu, saklarnya diemin aja, energi itu akan tetap datang. Pada saatnya butuh kita tinggal plug gitu aja. Tapi orang yang tidak menyambungkan diri dengan pusat energi, dengan pembangkit energi, bagaimana mungkin dia bisa
memiliki tenaga untuk membangkitkan diri. Seperti itu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Aurat yang kita sudah mendapatkannya dari para guru kita, terdapat beberapa kalimat-kalimat yang mungkin kita belum mengetahui tentang fadilah-fadilahnya. Di antaranya, di dalam kitab Sunan Abi Dawud dari Muslim bin Al-Harith At-Tamimi As-Sahabi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala idzan sarafta min salatil maghribi faqul Allahumma ajirni minan nari sab'a marratin. Rasul pernah menyampaikan kepada sahabatnya, jika engkau sudah selesai dari sholatmu, khususnya sholat maghrib, maka ucapkan Allahumma ajirni minan nari sab'a marratin, 7 kali. Kan umumnya kan kita bacanya 3 kali ya. Tapi di dalam kitab Aurat itu kan kalau subuh atau maghrib dibacanya 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika tsumma mutta min lailatika kutiba laka jiwarun minha. Karena ketika engkau mengucapkannya sebanyak 7 kali di waktu itu, kemudian kau mati di malam harinya, maka tercatat bagimu sebagai orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Mau tidak? Mau tidak? Wa idza shallaita subha faqul kadzalika fa innaka in mutta min yaumika kutiba laka jiwarun minha. Dan jika engkau melaksanakan sholat subuh, ketika sudah selesai kau ucapkan lagi kalimat tersebut sebanyak 7 kali, dan ketika engkau mati di hari itu, maka dicatatkan kepastian bagimu sebagai orang yang terbebas dari api neraka. Mau tidak? Kata siapa ini? Rasulullah. Nah, selama ini bacanya berapa kali? 3. Subuh tetap 3, maghrib tetap 3. Nah, kata Rasul bacanya berapa kali? 7. Di kitab Aurat berapa kali? 7. Khusus subuh dan maghrib, ba'da subuh dan maghrib 7. Jadi ketika kita ijazah kita ngerti, oh ayo monyong. Kalau yang ijazah sudah dia mendapatkan, meskipun mungkin belum ngerti, tapi kenapa ya kok ini bacanya 7 kali kalau ba'da subuh, ba'da maghrib? Karena kita ijazah, meskipun belum mengerti, kita mengikuti resep dari sang guru, kita akan mendapatkan asrar, rahasia-rahasia yang mungkin sebelumnya kita tidak ketahui. Apalagi yang tidak ijazah, tidak mendapatkan talqin langsung dari sang guru, tidak ngerti. Oh saya nggak ngerti, ya makanya mereka tehe, gitu kan. Kemudian apakah kitab Aurat yang ini yang saya ijazahkan ini, kemudian yang ijazah kemudian langsung jadi wajib mengamalkannya? Tidak. Beda dengan thariqah, ya. Ini thariqah umum, bukan thariqah mu'tabarah. Thariqah umum. Enggak berarti yang sudah ijazah wajib mengamalkannya semua. Enggak wajib. Ya, hal yang afdal, fadilah, hal yang sunnah secara umum saja ini. Mau ngamalin monggo, syukur, enggak ngamalin terserah gitu. Tidak usah beretorika mencari alasan atas kemalasan kita. Ya. Gak usah beretorika cari alasan untuk membela kemalasan kita dan kekikiran kita. Kenapa saya bilang kikir? Allah setiap saat memberikan rahmat dan perhatiannya kepada kita. Tapi berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk Allah Ta'ala? Allah enggak minta seluruhnya. Dan apakah harus sambil duduk terus, jadi enggak bisa kemana-mana? Kata siapa? Saya tetap baca ini di mobil.
Saya di mobil tetap baca ini, saya di pesawat baca ini, dalam perjalanan kemana saya bawa ini, saya baca. Bisa kok, sambil jalan bisa kalau memang bisa gitu kan. Tapi karena hafal, ketika sudah hafal saya bacanya yang sambil jalan bisa. Dan di bandara itu kan jauh, jalan kakinya jauh, saya sambil jalan saja bisa. Ada kalanya juga selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika dalam perjalanan nih ya, di masjid, ketika kita singgah atau di bandara di mana, saya nggak wiridan sambil duduk. Karena apa? Banyak orang yang mau gantian, musholanya kecil. Saya bilang ke teman-teman, ayo keluar, wiridannya sambil jalan nggak masalah, nggak harus bareng-bareng juga, sendiri-sendiri juga bisa kalau hafal. Ratib di mobil juga, Bang Deden nyupir, Mas Fajar di depan, Umi dengan saya gitu kan, baca ratib aja biasa ya, sambil di perjalanan gitu. Umi sambil pegang handphonenya, kenapa? Urusan dengan panitia kan, nanya Umi udah sampai di mana, Umi sambil balas, saya sambil bareng melantunkan zikir tersebut. Sah saja, toh bukan sholat itu mah, ya kan, zikiran. Daripada kosong waktu kita, jadi bebas. Apa sih yang jadi beban dalam berzikir, mengamalkan zikir yang sudah diajarkan oleh para guru kita? Apa masalah? Masalahnya lu males, kita nih males ya. Meskipun kita sudah ijazah, kalau malas malas aja gitu kan. Tergantung kita tadi ngatur kerannya gitu loh. Kita nih kikir kepada Allah Ta'ala, inginnya Allah melimpahkan rahmatnya banyak kepada kita, tapi wiridannya inginnya sedikit. Itu persis kayak Wahabi. Wahabi itu meditnya luar biasa, tapi cari-cari dalil buat membid'ahkan. Muludan bid'ah kata Wahabi. Karena apa? Medit pakai biaya gitu kan, bener kan? Medit sebetulnya Wahabi itu medit. Kemudian manakiban, katanya bid'ah lagi. Kenapa? Biasa kalau manakiban kita kan sedekahan makanan gitu. Kata Wahabi, wah bid'ah, khurafat, medit intinya mah. Buktinya medit mana? Wahabi tidak memperkenankan umat Islam zikir lebih daripada 100 kali. Paling mentok-mentoknya zikir paling banyaknya itu 100 kali kata Wahabi. Medit kan? Kalau urusan duit gak cukup 100.000. Coba Wahabi. Wahabi juga ikut tuh demo-demo minta naik gaji, betul tidak? Banyak Wahabi yang begitu karena merasa kurang dengan gajinya. Tapi kalau urusan zikir, Masya Allah, minta rezeki yang banyak, tapi zikir mengagungkan Allah maksimal 100. Nah itu sama. Jadi jangan ikutan Wahabi, jangan. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mursyid kita tuh ahli zikir, ahli mengingat Allah, selalu mengingat Allah, selalu dalam naungan. Pantas kalau doanya mustajabah ya. Meskipun banyak tamu datang ke Maulana Syekh Hisham, ini cerita, karena kemarin 1 bulan orang dalamnya Maulana Syekh Hisham yang tinggal di rumah Syekh Hisham, yang mengurus rumah Syekh Hisham, kemarin 1 bulan di Indonesia. Dan kami tidak upload ya, karena beliau tidak mau, beliau pesannya seperti itu. Karena apa? Kalau tahu beliau datang ke Indonesia, ini banyak yang mau datang, lain sebagainya, nggak mau. Akhirnya Umi yang atur semuanya, yang menemani sampai ziarah, diperintahkan oleh Maulana Syekh Hisham ziarah ke Maulana Syekh Syarif Hidayatullah Al-Husaini di Gunung Jati, ke sana sampai pulang ke bandara ditemani. Sebulan di Indonesia. Bukan yang Syamtullah, bukan ya, ini yang satu lagi. Karena wanita jadi yang menemani Umi. Banyak yang mau menjamu beliau, yang mau mengantar-ngantar, menemani kalau beliau ke Indonesia, karena orang dalamnya Maulana Syekh Hisham kan, di rumah Syekh Hisham khidmat sudah sekian lama. Dan suaminya adalah dokter pribadinya Maulana Syekh Hisham, yang setiap hari 3 kali mengontrol Syekh Hisham. Salah satu dokter pribadi Maulana Syekh Hisham. Orang-orang kepercayaan lah. Nah, beliau cerita banyak sekali orang yang datang ke Maulana Syekh Hisham dalam kondisi Maulana sekarang seperti ini, jarang yang bisa ketemu.
Sekalipun ketemu paling juga ketemu tidak mengutarakan masalah, langsung Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah langsung keluar. Sudah gitu. Ketemu Maulana Syekh Syam, Al-Fatihah keluar. Karena kan Maulana sudah sepuh, sudah sakit ya. Jadi harus dijaga kondisi kesehatannya dan tidak semua orang bisa ketemu. Sedangkan kita yang jauh alhamdulillah mungkin diwakili saya, jenengan diwakili saya. Kita malam-malam, tengah malam sudah rebahan di tempat tidur, ada video call dari Maulana Syekh Hisham. Sebetulnya bukan ke saya, sebetulnya Maulana itu sayang panjenengan semua. Bukan sayanya begitu ya. Malam kita di sini di Indonesia tengah malam, kalau di sana tengah siang. Jadi Maulana bilang meskipun kalian secara fisik ada di sana jauh denganku, aku selalu ada di situ, aku selalu berada duduk di dekat kamu gitu. Jadi Maulana selalu menyertai kita, perhatiannya, doanya, kasyafnya luar biasa. Karena wali besar, wali besar. Nah kalau seorang wali saja bisa seperti itu, menyertai kita dengan spiritualnya, malaikat bisa, Rasulullah SAW, Rasulullah tahu apa yang dilakukan kita. Kata Rasul, tu'raduna alayya a'malukum, seluruh perbuatan kalian itu diperlihatkan kepadaku. Kira-kira kalau kita melakukan kebaikan membuat Rasulullah senang, kita senang nggak? Tahu bahwa Rasulullah senang dengan perilaku kebaikan kita. Tapi kalau sebaliknya kita melakukan keburukan, kemudian Rasulullah tahu kita melakukan keburukan, menyelisihi ajaran Rasulullah dan membuat Rasulullah kecewa, kita masih tetap senang apa enggak? Lebih baik buat senang Rasulullah atau buat sedih Rasulullah? Mending buat senang Rasulullah. Ya diantaranya kita mengamalkan sunnahnya Rasul, mengamalkan tuh zikir-zikir aurad-aurad yang ma'thur dari Rasul, itu membuat senang Rasulullah. Jangan membencinya, karena kalau membenci kata Rasul, man raghiba an sunnati falaysa minni. Bukan malas ya, tapi benci. Kalau malas sih tidak masuk kategori, malas beda. Ini membenci. Siapa yang membenci sunnahku, Rasul sudah mengajarkan ini kita benci. Falaysa minni, dia bukan dari kelompokku. Mau ngaku jadi aku mencintaimu, pret. Wadul. Ya. Wadul, cangkem elek. Ngomong doang. Ngaku cinta sama Rasulullah. Kalau malas sih ya malas, oke lah. Ya, masih oke tuh, malas tuh malas, pada malas masih oke gitu kan. Tapi kalau sudah benci, man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang dibaca adalah aurat dari Rasulullah, sanadnya sampai Rasulullah. Kemudian kita benci, gak suka dengan wiridan Rasulullah, falaysa minni. Sunnah Rasul kita membencinya, bukan kelompokku kata Rasul. Dia mau sujud sampai geseng dase, ya, dahinya sampai gosong sampai gimana gitu, sampai berdarah, ngaku menjadi kelompokku, menjadi pengikutku, nggak diterima, nggak diaku. Hello gitu, ya kan, seperti lagu Hello, lagu Barat. Tapi ketika kita menghidupkan sunnah Rasul di saat orang-orang malas untuk mengamalkannya, tidak banyak yang mau mengamalkan sunnah Rasul, gak banyak yang mau ngamalin auradnya Rasulullah yang diamalkan oleh para walinya Allah, gak banyak. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku pada saat manusia keadaannya mati kolbunya, yakni mereka tidak mengamalkan ajaran Rasul pada saat mereka ghaflah, tapi kita mengamalkan sunnah Rasul, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka seolah-olah kita menghidupkan manusia seluruhnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, kama qala Rasulullah SAW, maka dia akan bersamaku, ma'i fil jannah, dia akan bersamaku nanti di surga. Orang yang mengamalkan sunnahku di saat manusia mati kolbunya, enggak mengamalkan ajaran Rasul, maka
kita akan diberikan jaminan oleh Rasulullah nanti di surga akan diikut sertakan bareng ngumpul. Allahumma hsyurna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita adalah pengamalan dari syariatnya Rasul. Apa yang diajarkan oleh Rasul itu yang kita amalkan, maka itu bukti cinta kita. Apa yang diamalkan oleh para walinya Allah kemudian kita amalkan juga, maka itu bukti kita juga cinta kepada para walinya Allah. Dalam riwayat yang lain, di dalam kitab Aurat itu juga ada kalimat yang masuk ke dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian ia berkata mengadu, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaqtanil barihata qala amma law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam tadurraka. Ketika seorang laki-laki mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang dia menjumpai beberapa ekor kalajengking yang akan menyengatnya atau bahkan mungkin sudah menyengat dia. Lalu kemudian kata Rasul, ketahuilah, andai kau ucapkan ketika sore hari, karena dia mengadukan tentang tadi malam aku mendapati ada kalajengking yang hendak menguntuk aku, hendak menyengat aku. Kata Rasul, amma law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak. Ketahuilah, andai kau ucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq di sore harinya, maka ia tidak akan membahayakan kepadamu. Enggak usah takut dengan hewan berbisa, termasuk mulut istrimu yang berbisa, termasuk juga mulut suamimu yang berbisa, atau mulut tetanggamu yang sangat berbisa. Tidak akan membahayakan buat kamu. Baca ini, nanti kesumpel mulutnya. Yang nyumpel malaikat, nyunghut ya. Di dalam riwayat yang lain, kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq thalathan, sebanyak 3 kali kata Rasul, lam yadurruhu syai'un, siapa yang membacanya 3 kali, kalau dibaca pagi hari maka selama siang hari hingga awal malam tidak akan ada yang bisa memadaratkan kepada dia. Kalau dibaca di awal malam sepanjang malam itu hingga pagi tiba, tidak akan ada sesuatu yang membahayakan buatnya. Berarti ini adalah benteng terkuat dari Gusti Allah bagi orang yang mau mengikuti thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah. Ini jalan dari Rasulullah. Jadi nggak usah nyari dukun segala gitu kan. Tinggal amalkan ini. Jangan malas kemudian kalau sudah keluar paku, keluar jarum, ya kalau sudah kalau sudah gitu baru datang, baru minta apa yang harus saya amalkan. Kemarin sehat-sehat lu malas. Makanya yang malas-malas wiridan mudah-mudahan pada kesurupan aja dah. Amin. Yang malas-malas zikir kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan pada keluar paku dari mulutnya. Barangkali baru mau. Karena lebih senang baca WhatsApp sih, baca gadget, lihat gadget dibandingkan baca Quran, baca aurat. Barangkali orang yang seperti itu kalau sudah keluar paku baru mau wiridan. Itu banyak yang begitu, banyak bukan sedikit. Ya. Kalau sudah banyak yang dirasa usaha kena masalah, kena mental gitu, baru mau datang ke ulama minta solusi, suruh puasa mau. Kalau dalam keadaan yang sehat-sehat aja puasa nggak mau. Kalau sudah sakit baru ingin puasa. Iya. Ente sehat. Di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dari Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahin
fi subahi kulli yaumin wa masa'in wa masa'i kulli lailatin ma min 'abdin yaqulu fi subahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan di pagi setiap harinya dan di sore setiap malamnya, di awal malam, di awal siang, mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La yadurru, la-nya panjang ya, la nafi, jangan lam taukid. La yadurru, la-nya jangan pendek, la-nya panjang sedikit. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Lam yadurruhu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang mampu mencelakakan dia. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahihun, hadis ini hadis yang hasan dan sahih. Dalam riwayat Imam Abi Daud, lam tusibhu faj'atu bala'in, maka balai yang mendadak, musibah yang mendadak, malapetaka yang mendadak tiba tidak akan bisa memadaratkan dia, tidak akan mengenai dia. Lam tusibhu faj'atu bala'in, termasuk mati mendadak. Kematian yang mendadak tidak akan bisa menyentuh dia. Ya, tiba-tiba mati, lagi makan enak-enak itu kan di restoran, lagi ngeplok mati klek. Ada yang begitu. Saya pernah melihat ada orang ngeplok lagi bikin makanan enak, kemudian tiba-tiba meninggal saat itu juga ada. Saya punya teman waktu di pondok dulu, katanya Pak D-nya juga pas makan meninggal, lagi makan meninggal. Ada nggak yang mau begitu? Ngacung. Bahkan ada juga yang sedang untung berhubungan intimnya dengan istrinya. Ini kejadian nyata, berhubungan intim dengan istrinya, kemudian meninggal si suaminya, sedang ada di atas istrinya. Waktu istrinya, wah sawan istrinya, sampai keluar rumah dalam keadaan telanjang. Untung di perkampungan, artinya banyak saudara gitu kan, saudaranya ngedenger, teriak-teriak, kemudian ada yang bawa kain sarung, ya, diselimutin karena telanjang si istrinya. Kenapa? Suaminya, mereka lagi kikuk-kikuk. Ngerti ya kikuk-kikuk? Itu kan suara ranjang bergoyang, kikuk-kikuk-kikuk begitu. Suaminya meninggal. Nah, awas, ini suami-suami ya. Ya untung dalam keadaan yang halal. Tuh. Jadi al-mautu kana baghtatan. Kematian itu mendadak. Mumpung ada kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan. Di dalam kitab Aurat juga ada kalimat yang diajarkan oleh Rasul juga di dalam Sunan At-Tirmidzi an Tsauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yumsi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan kana haqqan 'ala Allah ta'ala ayyurdiyahu. Siapa yang mengucapkan di sore harinya atau juga nanti di pagi harinya, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan, maka hak Allah untuknya untuk meridhoi dia. Allah memiliki hak atau wajib bagi Allah untuk meridhoi orang tersebut. Menurut Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasanun sahihun gharibun min hadzal wajhi fala'allahu sahha 'indahu min tariqin akhara. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain wa qala haditsun sahihul isnad, sanad-sanadnya sahih. Wa waqa fi riwayat Abi Dawud wa ghairihi. Di dalam riwayat Imam Abi Daud yang lainnya juga ada kalimat wa bi Muhammadin rasulan. Wa fi riwayat Tirmidzi, sedangkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi wa bi Muhammadin nabiyyan. Fayustahabu, maka disunnahkan, dianjurkan apa? Ayyajma'al insanu bainahuma, mengumpulkan kedua-duanya. Jadi yang saya ijazahkan di sini dua-duanya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Nah, ya, ini dasarnya. Jadi pakai riwayat, ada musalsalah. Karena kalau enggak bersilsilah kita bingung kadang. Dalam satu teks yang kita temukan, yang kita beli di
toko buku demikian, atau di internet kita dapatkan. Ini yang benar di mana? Ketika ngaji, oh dua-duanya afdolnya. Bagaimana kalau salah satunya saja? Jadi fayaqulu nabiyyan wa rasulan walau iktasara ala ahadihima kana amilan bil hadithi. Andai pun hanya mengambil salah satunya saja, itu juga sudah mengamalkan ajaran dari hadis Rasul juga boleh. Tapi afdalnya nabiyyan wa rasulan. Kemudian di dalam kitab Aurat juga terdapat doa-doa yang ma'thur dari Rasul. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjida. Rasulullah suatu hari masuk ke dalam masjid. Fa idzan huwa birajulin minal ansari yuqalu lahu Abu Umamah. Tiba-tiba Rasul menemukan seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansar yang dia sedang menyendiri di dalam masjid, namanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salatin. Wahai Abu Umamah, aku lihat kau ini terus-menerus duduk di masjid padahal bukan waktu sholat. Kamu ini di masjid saja padahal di luar waktu sholat. Ada apa? Qala, ia menjawab, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Ini ya Rasulullah, saya lagi pucing nih, ya, lagi bingung, bimbang, lagi mumet saya, lagi gabut ya Rasulullah, dan juga lagi banyak utang nih ya Rasulullah, waduyunun, dan lagi banyak utang ya Rasulullah, saya dipusingkan dengan banyak utang juga nih ya Rasulullah. Qala, Rasulullah kemudian berkata, afala uallimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammaka wa qada anka dainaka. Bukankah aku sudah mengajarkan kepada engkau, atau maukah aku ajarkan kepada engkau kalimat yang jika engkau mengucapkannya maka Allah akan menghilangkan kebingunganmu, kesulitanmu, kesedihanmu, dan Allah akan melunasi hutang-hutangmu? Qultu bala ya Rasulullah, maka aku menjawab, tentu ya Rasulullah, aku mau. Qala, Rasulullah mengatakan, qul, katakan olehmu, idza asbahta wa idza amsayta, jika pagi dan petang tiba, kalimatnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Qala fa fa'altu dzalika fa adhaballahu ta'ala hammi wa ghammi wa qada anni daini. Kata sahabat Abu Humamah, aku ucapkan, aku amalkan, fa fa'altu, aku amalkan. Jadi amalan ini diantara dasarnya wiridan dan doa yang diijazahkan itu disebut sebagai amalan. Karena sahabat juga ketika diajarkan doa yang rutin yang memiliki rahasia-rahasia tertentu, dia mengatakan aku amalkan. Jadi itu amalan. Jadi amalan itu bisa zikir, bisa doa, bisa amal soleh apa saja. Dan ini diajarkan tidak? Diajarkan. Rasul saja mengajarkan, sahabat juga belajar. Ini ijazah, ini ijazah, ya, ijazah. Masa sahabat saja ijazah kita enggak? Gitu. Supaya ngerti rahasia-rahasianya. Aku amalkan ijazahnya dari Rasul tersebut. Fa'adhaballahu ta'ala hammi, maka Allah menghilangkan, ya, kebingungan aku, wa ghammi, pokoknya masa kalutnya, kesusahannya, kebingungannya, wa qada'an ini, dan Allah melunaskan hutang-hutangku. Artinya menjembarkan rezeki hingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Alhamdulillah. Dan doa ini juga agar kita dihindarkan daripada rasa sedih, rasa susah, dihindarkan daripada lemah, ya, penakut, malas, kemudian pelit. Ini masuk ke dalam doa ini. Supaya tidak pelit, baca doa ini. Supaya tidak penakut, baca ini. Supaya tidak lemah, baca ini. Supaya tidak malas, baca ini. Karena banyak yang bertanya, Sayyidi, bagaimana untuk menghilangkan kemalasan? Ya ini diantaranya doanya. Ya.
Selain ini juga ada doa Bismillahirrahmanirrahim untuk menghilangkan kemalasan. Allahumma bismillahi, Allahumma paksakeun. Tah eta. Jadi kalau malas-malas bismillahi Allahumma paksakeun. Ya. Kemudian juga di dalam kitab Aurat ini ada pengamalan beberapa ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu thalatha marratin, siapa yang membaca di waktu subuh atau waktu pagi sebanyak 3 kali kalimat a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim, 3 kali ta'udnya. A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim, 3 kali ta'udnya. Kemudian wa qara'a, dan menambahkan bacaan thalatha ayatin min suratil hasyri, 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Wakkalallahu ta'ala bihi sab'ina alfa malakin, maka Allah akan mengirimkan 70.000 malaikat. Waduh, mantap ya. 70.000 malaikat yusalluna alaihi, memerintahkan 70.000 malaikat untuk yusalluna, salat semua. Maksudnya apa? Mendoakan alaihi, kepada orang yang mengamalkannya, hatta yumsiya, sampai sore hari. Wa in mata fi dzalikal yaumi mata syahidan, dan andai dia meninggal di siang harinya itu, maka dia mati tergolong kelompok orang yang mati syahid. Wa man qalaha hina yumsi, dan siapa yang mengucapkannya di sore hari, awal malam, kana bitilkal manzilati, maka sama andaikan dia mati di malam itu, dia mati dalam keadaan syahid, dan sepanjang malam itu dia akan ditemani oleh 70.000 malaikat yang menaungi dia, menyampaikan doa-doa kepada Allah untuk orang tersebut. Mau tidak? Ini yang doain malaikat loh, 70.000 pula, masa nggak mau? Jadi sangat-sangat rugi bagi orang yang mau mengamalkannya ya. Satu sisi kita ingin didoakan kebaikan oleh orang lain, ini malaikat 70.000 malaikat datang mendoakan kita, asal mau nih kuncinya dipakai, diamalkan oleh kita, kitanya males. Jadi intinya males ya, manusia nih banyakkan males. Lalu di dalam kitab Aurat juga ada doa yang ternyata diwasiatkan oleh Rasulullah kepada putrinya yang tercinta. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha, berkata kepada Sayyidah Fatimah putri Rasul radhiyallahu anha, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi taqulina idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyumu bika astaghithu fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin.
Kalimatnya ya Hayyu ya Qayyum bika astaghith. Kalau di dalam kitab Aurad pakai birahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini diwasiatkan oleh Rasul kepada putrinya supaya apa? Supaya dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan tidak sampai dikalahkan oleh musuh-musuh, tidak sampai terkena kebusukan-kebusukan orang-orang yang akan mengintimidasi atau apapun melakukan keburukan kepada beliau, supaya tidak dikalahkan oleh orang-orang yang bermaksud untuk berbuat zalim. Nah, jadi ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak yang lainnya, termasuk juga dulu pernah saya ijazahkan, ada pada lembaran ya, ada lembaran tuh. Nah, lembaran ini dulu saya pernah ijazahkan. Lembaran ini ada kalimat begini, ada riwayat begini. An Talaq bin Hubaib qala jaa rajulun ila Abi Darda. Ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, faqala lalu, ia berkata, ya Abu Dardai, qad ihtaraqa baituka. Wahai Abu Darda, itu rumahmu kebakaran. Jadi ada seorang laki-laki datang menemui sahabat Abu Darda, mengabarkan, wahai Abu Darda, cepat itu rumahmu kebakaran, rumah Anda kebakaran, terbakar. Faqala, kata sahabat Abu Darda, mahtaraqa. Wah, nggak akan, rumah saya nggak akan kebakar. Pede, sahabat Abu Darda pede. Kenapa? Lam yakunillahu azza wa jalla liyuf'ala dzalika bi kalimatin sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak akan membiarkan itu terjadi dengan wasilah kalimat-kalimat yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW, dari diajarkan. Inilah istilahnya talaqi ijazah, yang aku langsung mendengarnya dari Rasulullah, diijazahkan, ditalkin oleh Rasulullah, ditalkin seperti tadi, bismillah Allahumma paksakeun. Contoh gitu. Yang mana man qalaha, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan siapa yang mengucapkan kalimat itu awwalana harihi, di awal siang harinya, yakni pagi hari, lam tusibhu musibatun hatta yumsya, maka tidak akan terkena musibah sampai sore harinya atau awal malam. Wa man qalaha akhiran nahari, dan siapa yang mengucapkannya di akhir siang yakni awal malam, sore hari, lam tusibhu musibatun hatta yusbiha, maka tidak akan ada musibah yang mengenainya sampai waktu pagi tiba. Apa kalimatnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Itu kalimatnya. Kemudian juga ada kalimat-kalimat yang lain yang banyak terdapat pada kitab Aurad tersebut yang sudah diijazahkan, yang tidak mungkin saya bahas fadilah-fadilahnya satu persatu keseluruhan. Dengan membahas sebagiannya saja pun saya rasa ini cukup memberikan motivasi buat orang yang punya iman dan memiliki akal yang sehat. Kecuali orang males dan medit waktu buat Gusti Allah, medit perhatiannya kepada Gusti Allah, medit dari memuji-muji Allah Ta'ala, medit dari bersalawat kepada Rasulullah, medit kata Rasulullah, medit.
Salah satu orang yang paling medit adalah orang yang ketika sebutkan namaku tapi tidak mau bersolawat kepadaku, itu termasuk orang yang paling medit. Apalagi enggan bersolawat. Demikian kajian kita malam hari ini, karena saya besok pagi harus berangkat ke Jawa Timur ya. Besok pagi saya berangkat ke Jawa Timur. Mohon doa mudah-mudahan selamat, berkah, selamat semuanya, qabul hajat bersama teman-teman yang ikut dengan saya. Mudah-mudahan selamat semuanya, keluarga juga yang di rumah semuanya selamat, berkah, selamat, terjaga. Juga harta-harta yang diikut sertakan ataupun yang ditinggalkan di rumah semuanya berkah, selamat semua. Dan jamaah murid-murid mudah-mudahan berkah, selamat semua. Semuanya dalam kebahagiaan yang penuh syukur, yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.